Selamat siang Ibu Bapak semua. Ya ini kali kedua sesudah Maret 2013 ya. Saya nggak usah perkenalkan diri lah karena nggak penting. Saudara kenal saya nggak kenal nggak penting. Yang penting kita kenal Tuhan Yesus. Amin. Karena saudara kenal pun saya besok udah pulang saya nggak ada gunanya. Tapi di dunia umumnya orang selalu mencari orang yang lebih besar untuk mengerjakan perkara besar. Gitu. Minggu lalu adik perempuan saya datang, dia bilang, "Bang, apa? Anak kami itu mau jadi PNS. Terus abang kan kenal baik sama bupati. Bicaralah sama bupati." Oh ya. Dan di dunia selalu gitu, kita cari orang yang bisa nolong kita. Tapi di dalam Tuhan berbeda. Tuhan selalu justru nggak mau pakai yang besar-besar. Karena kalau dia pakai yang besar, wah pantaslah yang besar menyelesaikan. Tuhan justru pakai yang kecil-kecil gitu supaya kelihatan bahwa yang terjadi itu bukan karena itu. Gitu. Ya, sama dengan waktu Gideon berperang melawan orang Midian, orang Amalek, itu musuhnya kan ratusan ribu. Tuhan bilang, Gideon, kumpulin perang. Wah, Gideon bilang, ayo kita perang. Kumpul berapa? 32.000. 32.000 itu masih sedikit sebenarnya. Tapi bagi Tuhan enggak terlalu banyak. Pulang 22.000, tinggal 10.000. 10.000 itu aduh. Tuhan bilang masih terlalu banyak katanya. Akhirnya tinggal 300. Kalau musuhnya 300.000, lawan 300 berarti 1 banding 1.000. Kalau saya ngelawan 1.000 orang, gak usah mukul. Semua ngeludahin aja mati aku. Tapi dengan 300, Israel bisa mengalahkan musuh yang besar. Supaya kelihatan bahwa yang mengalahkan musuh itu bukan yang 300, tapi Tuhan. Itu maka Tuhan selalu berkata, kalau kamu setia dalam perkara yang kecil, kepadamu akan diberi perkara yang besar. Jadi harus selalu dimulai dengan kecil. Firman Allah katakan kalau kamu memiliki iman sebesar biji sesawi. Bukan sawi ya, kalau sawi sering kita makan ya. Sebesar biji sesawi. Saya belum papa saya dulu pengusaha buka toko pupuk bibit-bibitan gitu. Jadi aku ngerti tentang bibit. Itu aku belum pernah ketemu dengan bibit yang lebih kecil dari biji sesawi. Sesawi itu bukan sayur, itu pohon. Bilang sebelahnya, sesawi itu bukan sayur tapi pohon. Jadi aku ke Israel kan, aku lihat ada pohon sesawi, aku ambil tisu, aku dekatin pohon sawi, aku tekan-tekanlah bijinya, keluar seperti tepung. Aku bungkus tisunya, aku bawa pulang ke Brastagi, aku tanam jadi pohon yang besar. Firman Allah katakan kalau engkau punya iman sebesar biji sesawi, dari situ bisa terjadi perkara-perkara yang besar. Itu maka saya merasa tidak heran kalau di Alkitab selalu kita ketemu dengan hal-hal yang kecil tapi mengerjakan yang besar. Termasuk bagaimana Daud mengalahkan Goliat yang besar. Itu maka aku ingin baca 1 Samuel pasal 17 ayat yang ke-45. 1 Samuel 17 ayat 45. Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing.
Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Saudara tahu, pasti saudara mengerti latar belakang ayat ini. Ada musuh yang besar. 3 meter lebih. Kalau dia berdiri di sini, ini harus dinaikkan sedikit plafonnya. Dan itu menakutkan bagi bangsa Israel. Di pasukan Israel ada juga orang-orang yang besar, termasuk Raja Saul ya. Raja Saul itu kan semua orang sebahunya katanya. Dia tinggi besar. Ada di sana yang jago-jago berperang. Saudara-saudaranya Daud itu Eliab sama Abinadab itu panglima-panglima. Tapi semuanya tidak berhasil mengalahkan musuh yang besar. Siapa yang akhirnya mengalahkan musuh yang besar? Seorang yang kecil. Yang tidak diperhitungkan. Saya nggak ngerti. Mungkin saudara sedang menghadapi satu masalah yang besar. Kalau hari ini belum, tunggulah. Sebentar lagi akan datang masalah yang besar. Hidup ini seperti roda. Kadang di atas, kadang di bawah. Di atas itu gimana? Sehat, ekonomi baik, keluarga baik, semuanya oke, rumah yes. Semuanya baik, gajinya tinggi, jabatannya baik, semuanya bagus, itu di atas. Kalau di bawah susah, kontrak rumah, sakit, anak nakal, itu semua di bawah. Saudara lebih suka di atas atau di bawah? Gini, ibu bapak, aku datang kemari jauh loh. Dari bawah Gunung Sinabung. Dan coba lihat potonganku. Aku ini orang kurang kerjaan. Enggak, aku ini juga orang yang sibuk. Jadi kasihanilah aku. Gimana cara mengasihani aku? Gampang. Kalau kutanya tolonglah dijawab. Apa yang kutanya tadi? Saudara mau di atas atau di bawah? Dengar ibu bapak, kalau engkau pilih di atas berarti engkau pilih mati. Karena kalau engkau masih hidup, pasti dia seperti roda, akan ada di atas, akan ada di bawah. Kalau di atas jangan sombong, karena sebentar lagi akan turun ke bawah. Tapi kalau di bawah jangan putus asa, karena sebentar lagi kita akan naik. Dalam hidup ini begitu memang. Ada di sini yang nggak mau ada lagi percobaan, mari datang ke depan. Aku mau berdoa. Tadi kan kita doakan ya. Ada di sini yang tidak mau doakan aku supaya dalam hidupku tak ada lagi percobaan. Mari sini, kudoakan. Aku akan menumpangkan tangan. Aku berkata, Tuhan cabutlah nyawanya. Ya dalam hidup ini masalah selalu ada. Ya. Tapi janganlah begini berat. Semua ikut saya. Semua ucapkan apa yang saya ucapkan. Persoalan besar untuk orang besar. Persoalan kecil untuk orang kecil. Coba tanya sebelahnya, kamu mau jadi orang besar atau orang kecil? Bilang. Apa katanya? Mau jadi orang kecil atau orang besar? Wah, orang kecil ya Pak ya. Itu maka Bapak kecil terus. Kalau ada orang mancing di paret-paret, kita tanya, Pak, mancing apa? Ikan paus. Itu pasti orang itu bocor halus. Kalau mau ikan besar sana dong, di Laut Atlantik, Lautan Hindia. Iya, tapi badainya besar. Betul, badainya besar, ikannya besar. Coba baca di Alkitab, semua orang-orang yang dipakai oleh Tuhan luar biasa. Pasti karena dia berhasil menghadapi badai yang besar. Kalau di paret-paret sana ikannya ikan apa namanya? Kalau ikan, janganlah Pak kasar tuh Pak. Di kampung saya namanya si buricak. Tapi ibu bapak,
Nggak ada, biarpun masalah kita besar. Kalau kita mengerti apa yang diajar oleh firman Tuhan, kita memiliki iman. Iman kita yang meskipun kecil, tapi dia bertumbuh, itu akan mengerjakan perkara-perkara yang besar dalam hidup kita. Mengapa Daud berhasil? Ada beberapa hal yang saya ingin bicarakan secara cepat. Yang pertama, Daud tidak pernah mengizinkan ketakutan memenuhi hatinya. Tak pernah. Itu yang selalu jadi masalah dalam hidup kita. Selalu ada ketakutan. Kalau kita berbicara tentang Ayub, apa yang ada dalam pikiran kita? Wow, Ayub itu dia orang yang setia, orang yang kuat menderita. Tapi kalau saya baca kitab Ayub, saya terganggu juga karena ayat yang berkata, Ayub berkata, apa yang ku takutkan itu yang menimpa aku. Jangan takut. Kalau ibu bapak ingat Tuhan yang memberi talenta. Nih, kamu 5, kamu 2, kamu 1. Kerja. Yang 5 segala kerja dapatkan 5 untungnya. Yang 2 dapat untung 2. Yang 1 dia tanam. Dan waktu tuannya kembali, dia korek, dia bilang, Tuhan aku takut. Takut itu membuat dia tidak melakukan apa-apa. Orang yang takut tak bisa berbuat apa-apa. Orang yang selalu hatinya diliputi oleh ketakutan. Belum bertanding pun dia sudah kalah. Siapa paling jago di dunia ini main tinju? Kalau dulu Muhammad Ali ya. Sekarang yang mungkin masih agak jago Mike Tyson. Panggil kemari, lawan saya asal dia takut. Tapi kalau dia nggak takut jangan. Karena orang yang takut nggak bisa mengerjakan apa-apa. Saudara-saudaraku, marilah kita menjadi anak Tuhan yang tidak mengizinkan ketakutan memenuhi hati kita. Apapun yang terjadi, kita tahu di depan kita pasti ada sesuatu yang baik yang disediakan oleh Tuhan. Kalau Tuhan mengizinkan sesuatu yang rasanya berat di baliknya, kita akan melihat perkara yang besar yang Tuhan kerjakan. Aku kadang-kadang, ya mungkin dari pengalaman-pengalaman yang Tuhan pimpin. Saya melihat bagi Tuhan tuh kok nggak perlu, apakah masalahnya besar, apakah persoalannya kecil. Bagi Tuhan semuanya gampang. Gereja di mana saya sekarang melayani. Karena saya ketemu juga dengan pendeta yang bilang, waktu saya pergi ke tempat mereka, gitu, itu gerejaku katanya. Aku tanya dia, kapan kamu ikut disalibkan? Karena hanya yang ikut disalibkan yang berani berkata itu gerejaku. Aku hanya melayani di situ. Nah, gereja di tempat saya melayani ya cukup luas. Kalau Pak Budi udah bukan pernah ke sana, sering ke sana ya, nginap di sana. Itu 1 hektar. Ya. Tapi sekarang udah kesempitan. 1 hektar udah sempit karena banyak sekali situ kegiatan. Ada TK, ada SD. Ada sekolah Alkitab, ada STT, ada lapangan futsal, ada 350 anak asuh di situ. Kalau ada orang retreat, ada tempat tidur untuk 250 orang. Sekarang udah kesempitan 1 hektar itu. Lalu dalam 2 minggu ini saya bilang, ayo kita doa yuk. Ini di sekeliling kita ini banyak tanah. Mereka mau jual atau enggak jual kita klaim untuk pelebaran gereja kita gitu. Dan saya bilang saya berharap kita akan tambah 1,5 hektar lagi supaya gereja kita bisa punya 2,5 hektar. Kita doa dalam nama Yesus. Amin, amin. Cuman doa aja sih. Apalah susahnya doa. Urusan kita kan cuma doa. Kadang-kadang kita merasa itu seperti pekerjaan kita. Itu yang membuat kita takut. Waktu Yesus berdiri di depan kubur Lazarus, dia panggil sini, geser batu itu katanya kan. Muridnya bilang, Tuhan sudah bau.
Menurut ibu bapak, yang disuruh oleh Yesus sama jawaban murid nyambung nggak? Bagaimana kalau aku datang? Lalu saudara bilang, Pak baru datang ya? Lalu saya bilang, iya saya sudah makan. Enggak nyambung ya Pak, enggak nyambung ya. Yesus bilang, geser batu itu. Mereka bilang, udah bau. Kalau Yesus bilang coba dekatin, cium-cium, udah bau atau belum? Itu baru cocok, udah bau. Ini Yesus bilang geser batu, udah bau. Cuman untung Yesus itu kan orangnya sabar kayak Pak Budi ya. Kalau saya jadi Yesus, kamu kok suruh geser batu saja nggak mau. Oke, aku yang geser, kau yang hidupkan. Kalau Yesus bilang aku yang geser kau yang hidupkan, apa yang terjadi? Jadi yang disuruh oleh Yesus itu kan tidak sulit sebenarnya kan. Geser batu geser. Yesus yang hidupkan. Ini pun begitu, doakan. Jadi saya selalu berdoa untuk orang sakit, saya bilang gini, Tuhan engkau berkata tumpangkan tanganmu, kutumpangkan. Urusanku selesai, sekarang urusanmu yang nyembuhkan dia Tuhan. Jangan izinkan ketakutan. Bagi Tuhan gampang. Aku pengen bawa pohon zaitun dari Israel, aku tanam di Brastagi. Aku udah coba cangkok nggak berhasil, aku tanam biji nggak berhasil. Lalu mereka bilang bawalah pohonnya dari sini yang sudah di polybed. Jadi aku beli yang di polybed, aku siram tanahnya pakai air, aku bungkus akarnya pakai tisu yang sudah dibasahin dengan pemikiran satu hari kan sampai di Brastagi bisa langsung tanam. Aku masukkan di cover. Aku ngerti bahwa kalau tumbuhan nggak boleh dibawa antar negara, dilarang, mesti masuk karantina dulu. Tapi kalau karantina perjalanan kan akan terganggu. Ya udahlah, pokoknya Tuhan engkau tahu isi hatiku. Aku hanya pengen pohon zaitun ini ditanam di gereja supaya kalau aku cerita tentang pohon zaitun, aku bilang inilah dia pohon zaitun. Sesawi udah. Ada lagi aku bawa biwa udah. Jadi aku masukkan di cover. Cuman satu kesulitan, melewati perbatasan Israel dan Jordania. Kalau udah masuk di Jordania, kan di situ akan naik pesawat dan barangnya akan turun di Medan. Kalau di Medan kan gampang, selama ayam masih makan jagung gampang gitu. Jadi waktu sampai di perbatasan di perbatasan Israel Jordania, udahlah aku suruh rombongan, ayo masuk cover, semuanya masuk X-ray kan. Aku sengaja terakhir. Jadi udah semua masuk, tinggal aku di coverku dalam ada sesuatu. Tuhan tolonglah. Gimana Tuhan, bagimu tak ada yang mustahil Tuhan. Nggak ngerti aku gimana caranya, tapi tapi Tuhan tahu. Waktu aku mau masuk kan mati listrik. Biasanya Bu, kalau airport itu kalau mati listrik hanya dalam waktu 2 detik nyala lagi. Itu nggak nyala-nyala. Sampai Pak W-nya bilang, ayo maju cepat maju. Udah maju lewat baru nyala lampu. Maksud saya bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Jadi sebenarnya dalam menjalani hidup ini tak perlu ada yang kita takutin. Amin. Ada seorang ibu bilang gini, Pak Pendeta, aku sebenarnya nggak takut, mati pun aku nggak takut. Cuman anakku masih kecil. Sama saja. Aku bilang, Bu, anak ini bukan anakmu. Hah? Jadi anak siapa Pendeta? Anak ini anak Tuhan. Hanya dititipkan pada kamu. Kamu lebih sayang sama anak ini atau Tuhan lebih sayang?
Tuhan lah. Udah kalau gitu pikir apa? Kenapa lagi kamu takut? Di salah satu cabang cabang gereja kami, di sana kebaktian jam 10, di pusat di sana jam 8, di pusat jam 10. Ada satu anak sekolah minggu masih kecil SD kelas 2 gitu. Papanya naik sepeda motor, nabrak lubang, jatuh mati. Ibunya pulang ke kampungnya kawin, mati. Jadi anak ini tinggal sebagai anak yatim piatu, tidak punya bapak, nggak punya mama. Untuk bisa makan, dia harus bantu cuci piring di warung kopi untuk bisa makan. Tapi masih terus sekolah karena di daerah kami sana kalau sekolah memang masih gratis, betul-betul gratis. Jadi kalau ibu bapak di Jakarta ini merasa sulit menyekolahkan anak, kirimlah ke sana. Nanti aku bantu di sana mendaftarkannya. Jadi dia masih bisa sekolah, terus udah tamat SD masuk SMP. Dan bagi saya, biarpun dia seorang anak, itu jadi penghiburan karena selalu senyum. Gak pernah merenggut biarpun tanpa papa, tanpa mama. Om, apa kabar om? Sehat om. Kalau kebaktian jam 8, dia jam 7 pagi sudah bangun. Dia bawa kereta sorong namanya sana. Dia pergi ke rumah jemaat, ambil keyboard sama speaker. Karena keyboard speaker simpan di rumah jemaat, karena gereja kurang aman. Dia dorong dari rumah jemaat sampai di gereja, dia pasang keyboardnya, dia pasang speakernya, dia susunin bangku-bangku semua. Jadi jam 8 aku datang, aku langsung duduk di tempat keyboard, main keyboard, nyanyi-nyanyi. Lalu aku sampaikan firman Tuhan, lalu aku selesai firman Tuhan, aku berangkat pergi. Dia nanti yang nyusun lagi. Dia sungguh-sungguh seorang anak yang cinta Tuhan. Dan sampai dia bisa masuk di SMA. Sampai di SMA, selesai SMA gurunya tanya, "Nak, kamu mau kerja di mana?" Dia jawab, "Pak, aku belum mau kerja, aku mau sekolah." Gurunya tanya, "Mau sekolah? Mau sekolah di mana?" Dia bilang, "Aku mau sekolah di ITB." Gurunya bilang, "Nak, jangan mimpi nak. Dari sekolah kita ini tak pernah sejarahnya ada yang bisa masuk ITB." Dan dia jawab, "Iya Pak, tapi Tuhan akan menolong saya." Dia bikin surat permohonan ke ITB. 2 minggu kemudian datang surat panggilan. Dia diterima di ITB dengan beasiswa penuh. Tak perlu bayar apa-apa. Jangan tepuk tangan dulu ibu bapak. Karena itu belum akhir ceritanya. Di tengah-tengah perkuliahannya dosennya panggil dia. "Mau kau jadi asisten dosen?" Dia nggak bilang mau, dia bilang mau. Dan dia jadi asisten dosen, dapat uang saku lagi. Selesai dia kuliahnya, dia jadi insinyur. Dosennya panggil dia, "Mau kau mengabdi di ITB? Kalau mau, ITB bersedia membiayai kamu mengambil S2, master." Dia bilang mau. Dia dikuliahkan oleh ITB, ngambil master. Sekarang saudara tahu dia di mana? Pasti enggak lah, kenal pun enggak ya kan. Tapi dengar ibu bapak, sekarang dia di Jerman. Ngapain dia di Jerman? Sedang ambil doktor di sana, dikirim oleh ITB. Di Jerman banyak orang Indonesia yang sedang mengambil S3 di sana. Tapi hanya satu, anak yatim piatu. Yang berjalan bersama dengan Tuhan. Dalam hidup ini tak perlu kita khawatir, tak perlu kita takut. Jalani hidup ini dengan
Bersandar kepada Tuhan, berharap kepada Tuhan. Yakinlah, yakinlah. Semuanya akan menjadi baik. Jangan takut. Jangan takut. Ada di hatimu sekarang rasa takut, usir itu. Karena ketakutan itu adalah roh. Yang kedua, Daud itu dia mengandalkan Tuhan. Itu maka dia berkata, kamu datang dengan pedang, telembing dan tombak. Aku datang dalam nama Tuhan. Apa persoalanmu sekarang? Tuhan itu bisa diandalkan. Tuhan itu kalau kita mengandalkan Dia, maka Dia sanggup menolong kita apapun yang menjadi masalah kita. Kalau kita jalan umpamanya di tempat-tempat yang ramai gitu, lalu kita dengar ada orang sedang ngomongin nama kita, kayak saya lah contohnya, nama saya kan dapat. Jadi itu maka kemanapun saya selalu dapat. Kalau di tengah-tengah ramai orang si dapat tuh gini, si dapat tuh, pasti aku kan apa kok nama aku disebut ya? Kok nama aku disebut? Aku pasti selalu menaruh perhatian. Yesus juga sama. Kalau tiap namanya disebut, dia pasti memberi perhatian yang serius. Dan namanya itu bisa diandalkan. Kalau saya panggil pengerja saya, sini kau dulu, Dik. Apa Pak? Pergi kau dulu ke toko cat sana. Minta dulu cat 2 kaleng. Bilang aja pendeta Surbakti yang suruh. Ya pergi. Pak aku disuruh pendeta Surbakti minta cat. Oh iya, berapa kaleng? 4 kaleng Pak. Aku suruh berapa kaleng? Kaleng. Dia minta 4 kaleng. Besok pagi aku datang. Pak berapa kemarin utang catku yang 2 kaleng itu? Lalu yang jual bilang, Pak bukan 2. 4 Pak. Enggak lah 2 lah Pak. Enggak 4 Pak. Kusuruh 2 kok. Tapi dimintanya 4 Pak. Sekarang pertanyaan saya, ibu bapak. Menurut ibu bapak saya akan bayar 2 atau 4? 2 atau 4 Pak? Kenapa? Kan aku suruh 2. Aku bayar berapa Pak? Kenapa 4? Orang 2 kenapa dia kasih 4? Aku bayar berapa Pak? Enggak salah Pak. Aku akan bayar 4. Kenapa? Karena bagiku nama baikku itu lebih berharga dari 2 kaleng cat. Aku bayar 4. Sampai di sana aku pakai, sini kan dulu. Kemarin aku suruh kau ambil. Kenapa kau ambil 4? Ya kau 2 puasa 40 hari 40 malam. Bagiku nama baikku itu lebih berharga dari harga 2 kaleng cat. Kalau aku saja begitu, apalagi Tuhan. Tuhan dia sangat menghargai namanya. Itu maka dia berkata, kalau engkau mendoakan orang sakit, udah doakan dalam nama Yesus. Ingat waktu Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Lalu ada di situ kerjanya. Lalu Petrus bilang, Mas perak tak ada padaku. Ini lain ini pasti harga 100.000 ini. Lalu Petrus bilang, tapi dalam nama Yesus berjalanlah. Dan orang itu berjalan. Karena dalam nama Yesus ada kuasa. Haleluya. Nama Yesus bisa diandalkan. Ada satu bapak-bapak. Dia sering datang ke rumah saya. Kami orang desa kan agak beda dengan orang kota. Orang desa orang sederhana, kalau orang kota percaya ya, apa percaya ya Pak? Orang kota bilang, apa maksud percaya?
Kalau orang kampung nggak percaya ya Pak, oh ya pendeta gitu. Jadi itu maka aku kurang suka di kota. Yes. Jadi bapak ini tiap ke rumahku kalau di ladangnya ada jeruk dia bawa jeruk. Kalau ada pisang bawanya pisang. Kalau pohon apokatnya lagi berbuah dia bawa apokat. Kalau sama sekali dia lagi nggak ada tanaman dia beli gula sekilo antar ke rumah ngobrol. Dia udah pernah 2 kali ikut saya ke Israel. Sejak itu sering datang apa cerita. Umurnya masih belum begitu tua, umurnya 93 tahun. Tapi masih kuat gitu, jalan kuat. Jam 5 pagi udah bangun ke ladang, mandi ke pancuran. Kalau naik mobil nggak mau dia di dalam duduk, di atas. Aku tanya kenapa Pak? Ya kalau ada apa-apa kan bisa loncat duluan katanya. Jadi satu hari dia datang ke rumah ngobrol, gimana Pak masih sehat Pak? Sehat pendeta, aman semua. Cuman satu keluhanku Pak katanya. Apa Pak? Aku bilang, mataku sudah kurang terang. Di hatiku berpikir wajar lah Pak. Ya 93 tahun kurang terang. Kan wajar. Lalu dia bilang, kalau sudah 3 meter nggak aku kenal lagi orang. Aku bilang, Bapak sudah pergi ke dokter mata, mungkin periksa mata, kacamata. Dia bilang, sudah Pak Pendeta. Dan dokter bilang, Pak, tak ada lagi kacamata yang cocok untuk orang seusia Bapak. Katanya. Jadi selesai ngobrol, udahlah. Sebelum dia pulang kita berdoa ya Pak. Aku bilang, ayo. Aku tutup matanya dengan tanganku. Aku bilang, Tuhan, firman-Mu berkata, Musa 120 tahun umurnya, matanya masih terang. Berilah mata Bapak ini terang kembali, supaya sehat seperti orang-orang yang lain. Aku percaya mujizat-Mu masih sama, aku mohon ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Dia pulang ke kampungnya, aku ke Jakarta. Seminggu aku Jakarta, tiap hari dia datang ke rumah cari aku. Nggak ketemu orang, aku nggak di sana. Sudah seminggu aku pulang jam 6 pagi sudah datang dia. Pak Pendeta, apa Pak? Minggu lalu Bapak doakan aku. Terus kenapa Pak? Kenapa Pak? Aku khawatir juga kan. Kenapa Pak? Kenapa sekarang sudah bisa aku memasukkan benang ke lubang jarum? Aku bilang sama dia, Pak, aku pun tak bisa. Nama Tuhan bisa diandalkan. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bisa tepuk-tepuk bahu sebelahnya, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Kenal, pernah dengar pendeta Yakub Nahwai? Enggak begitu jauh dari sini ya, enggak jauh. Dia datang ke Brastagi. KKR-nya jam 7 malam. Jam 5 sore saya pulang ke rumah untuk siap-siap akan menghadiri KKR-nya. Di kaki 5 sambil saya menuju ke rumah saya melihat pendeta Yakub Nahwai berjalan dari sana menuju ke saya di kaki 5. Pas di depan praktek satu dokter, namanya Dokter Lydia, kami ketemu. Aku tanya, Pak Yakub, ngapain di sini Pak? Kan sebentar lagi mau KKR. Dia lihat saya, wah Pak Surbakti dan Allah ketemu Pak. Dia memeluk saya. Dia kan orangnya so akrab kan. Iya. Dia duduk di rumah saya, heran. Dia duduk di rumah saya, kepalanya bisa ditaruhnya di sini saya. Kenapa Pak di sini? Saya bilang, ada masalah besar Pak Surbakti. Katanya, apa masalahnya? Aku bilang, tadi pagi waktu aku berangkat dari rumah, pembantuku sudah susun coverku. Dan tadi waktu di hotel aku mau pakai, ternyata aku ketinggalan manset. Manset itu
Sini sebentar Pak. Sebentar Pak ya. Enggak, supaya mereka tahu. Mereka orang kampung enggak tahu apa-apa Pak. Manset itu gunanya, dibuka sebentar Pak ya. Buka Pak. Kalau manset itu biasa dipakai pendeta-pendeta besar yang dua-dua berlubang gitu. Kalau ini kan satu sebelah kancing, sebelah lubang. Ini bukan orang besar. Berapa kilo Pak? Kalau pendeta besar, ini dua-dua berlubang, ada penjepitnya namanya manset. Terima kasih Pak ya. Jadi kalau mau lihat pendeta besar, pendeta kecil, lihat aja lubang bajunya. Dua, berarti ketinggalan. Aku bilang, Pak, Bapak cari di toko manapun nggak ada. Dia telepon apa pendeta-pendeta, ada Pak di sini nggak ada yang pakai itu. Toko nggak ada yang jual, siapa yang mau beli? Tapi jangan susah Pak. Aku bilang, gimana caranya Pak Surbakti, katanya. Pakai peniti, saya bilang. Janganlah. Sambil kami ngobrol di depan Dr. Lydia. Dr. Lydianya keluar. Pak Surbakti ngapain kok rame kali? Ini Pak Yakub Nahwai ketinggalan manset, saya bilang. Dia bingung cari di mana pun gak ada. Apa? Manset. Masuk. Dia ajak kami duduk di tempat prakteknya. Lalu Dr. Lydia mulai cerita. 2 tahun yang lalu. Long time ago. Di Sydney. Aku mau pulang ke Indonesia, di airport aku lihat ada orang jual manset. Dan aku tak tahu kenapa aku beli. Padahal suamiku pun tak ada bajunya yang untuk memerlukan manset. Dan kalau tidak salah masih ada di atas sekarang. Dia naik ke loteng dan 5 menit kemudian dia turun ke bawah. Dia bawa satu kotak manset yang baru yang belum dipakai. Dan dia serahkan kepada pendeta Yakub Nahwai. Dan malam itu pendeta Yakub Nahwai berkhotbah dengan memakai manset itu. Aku pulang ke rumah, aku berlutut, aku berkata, Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan. 2 tahun yang lalu, dalam kemahatauan Tuhan sudah tahu 2 tahun lagi hambaku Yakub Nahwai akan ke Brastagi. Dan pada waktu itu dia akan ketinggalan manset. Dan dia akan bingung di sana. Jadi mumpung sekarang Dr. Lydia ini ada di Australia. Kugerakkanlah hatinya membeli manset. Dan nanti akan kuatur supaya Yakub Nahwai dan Surbakti ketemu di depan praktek Dr. Lydia. Alangkah dahsyatnya engkau. Ya Tuhanku, Tuhan yang besar. 2 tahun masa depanmu sudah diatur oleh Tuhan. 5 tahun, 10 tahun, bahkan sampai kepada anak cucumu. Kalau engkau belajar mengandalkan Tuhan, Tuhan itu bisa diandalkan. Dan kadang-kadang Tuhan meluaskan sesuatu terjadi dalam hidup kita. Untuk mengajar kita belajar mengandalkan Tuhan. Baca Alkitab. Orang Israel budak di Mesir selama lebih 400 tahun. Dan waktu mereka keluar dari Mesir, mereka miskin atau kaya? Firman Allah katakan kaya. Dari mana datang kekayaan mereka? Karena Tuhan menggerakkan hati orang Mesir. Sehingga orang Mesir memberi emas, perak, pakaian, semua. Sehingga orang Israel keluar dari Mesir sebagai orang yang kaya. Mereka gembira menyanyi. Wah, senang sekali mereka. Kenapa? Karena mereka kaya. Mereka tanya, kau bawa emas berapa kilo? 5 kilo. Aku 7 kilo. Aku 15. Wah, mereka senang kali. Mereka tidak berpikir secara jauh. Mereka senang, ketawa. Sampai kapan? Sampai sore waktu mereka lapar. Buat apa emas di padang gurun? Di sana nggak ada Indomaret, Alfamart juga nggak ada, bahkan warteg pun nggak ada.
Waktu sore-sore ada anak-anak megang roti, minta roti, enggak, kau belilah pakai 1 kilo emas. Enggak. Waktu mereka lapar, baru mereka sadar bahwa kekayaan mereka tak ada artinya, tak ada gunanya. Sehingga akhirnya mereka datang pada Tuhan, Tuhan, lapar Tuhan. Tuhan bilang beli. Kan banyak emasmu. Gak ada tempat beli Tuhan. Jadi mau apa? Hanya engkaulah tempat pengandalan kami. Oke, kalau begitu aku berikan padamu mana. Tuhan minum Tuhan. Tuhan bilang beli aqua. Gak ada tempat beli. Jadi mau apa? Hanya engkaulah tempat kami berharap. Oke, aku keluarkan air dari gunung batu. Tuhan mendidik mereka untuk mengandalkan Tuhan. Saudara-saudaraku, justru kalau Tuhan izinkan sesuatu dalam hidup kita, itu kita belajar di situ untuk selalu mengandalkan Tuhan. Firman Allah berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Anak saya paling besar, Debbie, dia tamat sekolah tinggi komputer di Bandung. Aku telepon. Anakku, sudah selesai kuliahnya anakku. Sudah Pak. Mau kerja? Iyalah Pak. Mau kerja di mana? Di bank Pak. Kalau di bank gampang. Pulang ke Medan. Banyak kawan Bapak yang punya bank. Bukan pegawai bank, punya bank. Iya, pulanglah dia ke Medan. Ya bagiku, banyak temanku. Bahkan ada satu, dia adalah anak dari salah satu konglomerat di Indonesia. Punya bank besar. Bukan cuma di Indonesia, sampai di luar negeri pun. Jadi bagiku gampang. Mereka kalau ke Brastagi main di rumahku. Jadi itu soal kecil itu kalau kerja di bank. Soal kecil. Pulanglah anakku ke Brastagi. Aku telepon lah orang. Pak. Anakku mau kerja di bank Bapak, bisa enggak? Oh bisa lah Pak Bakti, kenapa enggak? Kalau Bapak pasti bisa. Bikin aja Pak permohonannya. Taruh nama aku di situ. Wah, dicantumkan atas rekomendasi Bapak ini. Dipanggil semua kepala cabangnya langsung yang menyambut. Bukan satpam lagi, enggak. Kepala cabangnya langsung masuk ruang kamar pimpinannya, ngobrol. Udah Pak, sabar Pak. Pulang aja Bapak, 2 minggu lagi anak Bapak mulai bisa kerja. Sudah mulai bisa ketunggu panggilannya Pak. Aku pulang. Sampai hari ini sudah 25 tahun belum datang panggilannya Pak. Kok sabar aku nunggu. Belum datang-datang. Aku belajar apa di situ? Aku belajar bahwa manusia tidak bisa diandalkan. Manusia tidak bisa diharapkan. Biarpun dia adalah pemilik. Tapi kalau Tuhan tidak buka jalan. Beda dengan anak saya yang paling kecil. Sini kenal Oktri ya Pak? Kenal ya? Oke, itu yang melayani Abalaf di Depok itu. Istrinya itu anak saya paling kecil. Nah, dia tamatan di UI. Waktu dia selesai, aku telepon, aku udah selesai kuliah, aku udah Pak. Mau kerja? Iyalah Pak. Kalau kerja pulang ke Brastagi, aku banyak kawan Bapak. Memang payah ini. Tapi anak saya yang muda, dia bilang gini, Pak, sayang pelayananku. Dia berbicara tentang pelayanan, aku bicara tentang pekerjaan. Aku sekolahkan dia ke UI bukan untuk melayani. Kalau melayani dulu aku sekolahkan di sekolah Alkitab, ya kan? Aku sekolahkan dia supaya kerja, cari uang. Dia bilang, sayang pelayananku. Apa pelayanannya di Depok? Main keyboard hari Minggu. WL dia di Abalaf di sana. Dia pegang 2 komsel. Dia PKS dari 2 komsel. Itu pelayanannya, sayang pelayananku katanya.
Ya, tapi udahlah, aku hormati juga lah. Dan dia bilang gini, soal pekerjaan Pak, itu gampang bagi Tuhan. Kata anak pada bapaknya yang pendeta. Bayangkan. Ya udah, jadi udah nggak kerja. Pada waktu itu Pak Edi kalau asal ada retreat, cuman dia karena dia nggak ada kerjaan kan. Udah dia aja dibawa selalu main keyboard gitu. 3 bulan lamanya. Satu hari dia baca di Kompas ada satu Aqua di kantor pusat di Pulau Gadung itu cari satu orang untuk accounting. Dan dia coba-coba lamar. Ternyata yang melamar nggak banyak, cuma 500-an. Dipanggil 150, wawancara, tes, ujian, wawancara, tes, ujian, wawancara, tes, ujian, wawancara, tes, ujian. Akhirnya tinggal satu orang, siapa? Anak saya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tuhan kita, Tuhan yang bisa diandalkan. Dan Daud berkata, engkau datang melawan aku dengan pedang, tombak, dan lembing. Aku datang dalam nama Tuhan. Pemazmur berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datang pertolonganku? Tapi dia juga menjawab, pertolonganku adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Apapun persoalanmu, Tuhan bisa diandalkan. Apapun. Apakah itu besar, kecil? Bagi Tuhan tidak ada kecil, tidak ada besar, sama saja. Menciptakan langit dan bumi pun hanya sepatah kata. Kalau aku bisa dengan sepatah kata memberi saudara semuanya pulang nanti mobil Innova baru. Nanti pulang cari di bawah, kalau asal banyak Innova baru bawa pulang. Kalau hanya dengan sepatah kata aku bisa lakukan itu, aku tak keberatan saudara pulang semua bawa Innova. Bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Jangan takut, andalkan Dia. Ada satu lagi yang terakhir nih, Daud berani bertindak. Di sini selalu masalah kita percaya bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Amin. Amin. Tuhan bisa diandalkan. Amin. Tapi sering waktu kita menghadapi masalah enggak berani kita bertindak. Di situ selalu masalah kita. Daud waktu dia masukkan batu di ali-ali, dia bukan lari menjauh. Awas kau ya, awas kau ya, awas kau. Enggak. Dia malah mendekati. Kalau orang-orang lain semua takut karena Goliat besar, Daud malah senang dia dengan besar. Kalau besar gampang kena. Waktu kita belajar mengerti prinsip yang diajar oleh firman Tuhan, lalu kita berani bertindak, maka di situ justru mujizat Tuhan terjadi. 2 tahun lalu saya sudah singgung sedikit. Waktu kami check up di Penang, dokter bilang, Bapak, dari 8 orang kami pendeta yang check up, saya paling parah. Jantung saya bermasalah. Pembuluh darah saya ada yang sumbat 100%, ada yang sumbat 85%. Dan dokter bilang tak bisa lagi khotbah keras-keras, harus bypass. Nggak bisa lagi di ring, nggak bisa lagi di balon. Saya bilang bukan kamu yang tahu kapan aku mati. Tuhan yang tahu kapan aku mati. Dan sampai hari ini sudah 10 tahun aku masih hidup. Dokter yang merawat aku sudah mati. Ada yang bilang, Pak kenapa enggak operasi? Kan enggak apa-apa. Enggak. Ya memang betul enggak apa-apa. Soal uang pun enggak apa-apa. Minimal paling tidak ada 3 gereja yang nelpon aku. Pak, Bapak harus operasi. Kami yang tanggung. Sana pun kami yang tanggung. 3 gereja kami yang tanggung. Tapi uangnya enggak dikirim. Tapi saya merasa,
Ibu, Ibu Pak, aku minta maaf dulu ya, karena tadi waktu kami break, Pak Billy bilang, Pak, kalau gelombang kedua bebas waktunya Pak. Jadi aku nggak lihat-lihat ini lagi ya. Karena gini masalahnya, aku berpikir gini, setiap manusia yang lahir dalam dunia sudah ditentukan oleh Tuhan bagaimana caranya mati. Itu kapan, bagaimana, itu sudah ditentukan oleh Tuhan. Ada orang yang pengen mati nggak mati-mati, ada yang orang yang nggak pengen mati, ya kan? Itu bukan di tangan kita. Cuman kalau aku menghormati juga kalau ada orang bypass, ada teman-temanku juga bypass, aku antar juga enggak. Tapi bagi saya ada masalah. Karena kalau aku bypass, lalu nanti kalau ada jemaat datang, Pak Pendeta aku sakit jantung doakanlah aku. Katanya apa yang mau ku bilang? Aku bilang, Pak enggak usah ku doakanlah, aku aja pun operasi Pak. Jadi aku merasa seperti ada kehilangan sesuatu gitu. Jadi kalau begitu apa yang kulakukan? Sejak waktu itu aku akan makin rajin. Kemana? 2 minggu yang lalu aku di Nias. 2 minggu sebelumnya aku di Labuhan Batu. Mandinya air selokan. Di Nias itu 4 hari nggak bisa aku makan. Karena kepala babi terus semua. Kepala babi rebus. Masih ada giginya semua. Aku bilang, ini giginya disikat enggak? Aku bilang. Tapi aku terus ke sana kemari, terus kemana kemari. Biarpun orang bilang, Pak istirahatlah. Aku berpikir kalau banyak istirahat, Tuhan dari surga lihat, hambaku ini udah pengen istirahat ini. Orang Batak bilang di son maradian katanya, rest in peace. Tapi sejak itu aku makin rajin. Supaya Tuhan dari surga dilihatnya, ini hambaku ini rajin nih. Malaikat sini jarang orang seperti Surbakti ini. Tolong jaga dia, jaga. Kalau ada apa-apa dengan dia rugi kita katanya. Berani bertindak dan sampai hari ini aku rasakan ya kuasa Tuhan nolong. Umur saya 68 tahun. Masih bisa keliling-keliling, lari-lari, gini nggak ada masalah. Aku rasa itu. Karena aku berani bertindak dalam jalan Tuhan. Dalam prinsip firman Tuhan. Kalau tidak begitu, tidak ada mujizat. Aku mau tutup, aku mau close dengan satu kesaksian. Waktu anak saya yang paling besar, itu lahir. Pada waktu kami baru mulai melayani. Uang nggak ada. Jemaat pun cuma satu keluarga. Itu pun lumayan kalau keluarga normal. Iya. Suaminya tuli, istrinya gini, bocor halus. Ibu bapak bisa bayangkan melayani 2 orang. Seperti itu. Jadi nggak punya uang untuk makan aja. Aku siang-siang nyupir taksi. Malam melayani. Situlah anak saya yang pertama lahir. Uang nggak ada. Nggak bisa bawa istriku ke bidan karena nggak ada uang. Nggak bisa bawa ke rumah sakit. Jadi istriku melahirkan di rumah. Nggak ada uang untuk beli popok. Sehingga baju-baju kami yang tua-tua dibukain jahitannya jadi popok. Tapi mamaku punya teman seorang bidan. Kami panggil ke rumah. Di rumah dia bantu istri saya melahirkan. Tiap hari dia datang memandiin anak saya. Hari keempat istri saya bilang gini, Pak hari ini bidannya datang terakhir. Istri saya bilang, Pak jangan saja. Harus bayar hari ini 4.000. 4 itu tahun 1972. Harus bayar 4.000. Saya nggak punya uang. Bagi saya pada waktu itu untuk dapat uang 4.000 gampang sekali. Bagaimana gampangnya? Saya tinggal di satu rumah yang 2 lantai.
2 lantai. Saya dengan istri tinggal di atas, ibu saya di bawah, lantai bawah. Ibu saya uangnya banyak. Gampang nggak dapat uang 4.000? Jangan kan 4.000, 200.000 pun aku bisa minta. Jadi aku tinggal lari ke bawah. Mama, mintalah uang mama 4.000 bayar bidan. Pasti dia kasih karena dia sangat senang. Karena itulah cucunya yang pertama yang bisa dia gendong-gendong. Cuman mamaku kan gak senang aku jadi hamba Tuhan. Dia lebih suka saya jadi pengusaha seperti bapakku. Jadi kalau aku minta 4.000 pas nah. Hamba Tuhan kau bilang minta uang sama aku juga. Pasti gitu. Dan aku sebagai hamba Tuhan kan tersinggung kan gitu. Jadi aku bilang sama istriku, enggak, kita tidak minta pada mama. Kita harus berani bertindak. Dalam prinsip firman Tuhan, pasti Bapa kita di sorga lebih baik daripada mama. Dan kami berdoa, jam 8 pagi kami berdoa. Tuhan terima kasih engkau sudah kasih anak. Dan sekarang ada uang yang harus dibayar gara-gara anak ini. Ya, iya kan? Tuhan masa cuma kasih anak, tanggung jawab dong, ya kan gitu kan. Tuhan kami perlu uang 4.000 Tuhan. Terima kasih, kami percaya Tuhan mujizat-Mu terjadi. Jam 9 pagi saya turun dari atas, saya turun berdiri di kaki 5. Dan pegawai kantor pos lewat. Dapat, katanya. Apa, ada wesel untukmu, katanya. Aku lari, aku lihat ada wesel. Ku baca 5.000 rupiah. Aku lari ke loteng. Istriku masih tidur di tempat dia. Aku lemparkan weselnya. Tengok. 5.000 rupiah. Aku ambil lagi weselnya. Aku lari kantor pos. Tukarkan jadi 5.000. Jam 10 pagi bidan datang. Aku bayar 4.000. Masih ada sisa 1.000 untuk beli susu. Jam berapa aku berdoa? Jam 8. Jam berapa uang datang? Jam 9. Jam berapa bayar di bidan? Jam 10. Jam berapa weselnya dikirim dari Solo? Dulu belum ada handphone, belum ada wesel elektronik. Aku lihat itu dikirim 1 minggu sebelumnya dari Solo. Saudara ngerti bahwa seminggu sebelumnya Tuhan dalam kemahatauannya 1 minggu lagi hambaku Surbakti perlu uang 4.000. Dan dia akan berdoa. Dan kalau sesudah dia berdoa baru ku kirim, pasti terlambat. Maka biarlah sebelum dia berdoa, ku kirim lebih dahulu. Kalau pada waktu itu aku ambil keputusan pinjam, minta ke mama, Tuhan dalam kemahatabauannya, nanti seminggu lagi hambaku perlu uang 4.000, pasti dimintanya pada mamanya. Jadi enggak usah dibantulah, kata Tuhan. Waktu kita belajar bertindak di dalam iman, di dalam kepercayaan yang sungguh-sungguh terhadap prinsip-prinsip firman Tuhan, maka di sana mujizat-mujizat akan terjadi. Haleluya. Pak. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan
Saya minta pria nyanyikan nyanyian ini. Bukan dengan kekuatanku. Mari wanita, tanpa Tuhan. Tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Sama-sama, Engkaulah kuatku. Engkaulah kuat.